Selamat siang anak-anakku sekalian. Terima kasih sudah hadir di Zoom ini sesuai dengan Google Classroom. Mari silakan untuk menyalakan kameranya. Silakan 11 SOS 2 untuk memposisikan diri kegiatan kita pada siang hari ini. Ya. Baik, kegiatan kita pada siang hari ini. Okay. Baik, di sini Bapak lihat sudah hadir semua. Ya, silakan Jovina, Natalia, Enrico, ya, Edelinia. Baik, untuk memulai kegiatan ini, ya, kita akan masuk nanti di sini. Bapak akan memulai seperti biasa. Kita kegiatan renungan pagi. Ya, kegiatan renungan pagi. Baik, silakan Bapak minta tolong untuk memimpin renungan pagi, dipimpin oleh Rafael. Bisa Rafael pimpin di dalam doa saja, Rafael? Bisa, Pak. Ya, baik, silakan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, sekarang kami ingin memulai pelajaran pada hari ini. Semoga kita bisa diajarkan oleh Pak Haryon dengan baik dan kita bisa mengerti materi yang diajarkan Pak Haryon. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, baik. Terima kasih Rafael. Kemudian kegiatan kita berikutnya adalah seperti biasa lagu Indonesia Raya dan hormat bendera seperti yang ada di link drive yang telah tersedia, ya. Oke, baik. Untuk kegiatan setelah ini kita akan masuk ke dalam. Baik, Bapak akan cek dulu kehadirannya untuk kelas 11 SOS 2 sesuai dengan hari ini pertanggal 28 untuk kelas SOS 2. Bapak akan cek dulu. Mata pelajaran sejarah peminatan. Ya. Oke. Baik, ini 11 SOS 2. Bapak akan cek presensinya yang hadir di sini. Apakah Francisco ada? Ya, Pak. Ya, oke, baik. Adakah Donald? Bisa kamu lihat di LMS yang tersedia di dalam Google Classroom di bagian sejarah peminatan, ya. Nanti di situ ada media, ada materi ajar. Nah, Bapak mau tanya dulu nih sama Edelinia. Nah, Edelinia. Nah, peristiwa apa yang paling kamu ingat sebelum kemerdekaan yang membangkitkan semangat para pemuda? Itu peristiwa apa, Edelinia? Peristiwa yang paling saya ingat sebelum merdeka ya, Pak? Iya. Bung Karno. Ya, peristiwa mengenai posisinya Bung Karno ya, ketika mengenai tentang anak-anakku. Ini dia materinya buat kita hari ini. Nah, ini KD kita 3.12 ya, 3.12 di mana nanti indikator pencapaiannya ada 3 poin ya. Di mana kita mampu berpikir menganalisis secara HOTS itu mengenai pemikiran dalam piagam PBB. Dan yang kedua adalah menganalisis makna pemikiran piagam PBB secara HOTS dan berpikir kritis. Kemudian yang berikutnya adalah keterampilannya. Kita mampu menyajikan hasil. Nah, hal ini nanti akan dari peradaban di dunia. Nah, ini dia. Kemudian apa sih, Pak, manfaatnya? Oke, ini dia anak-anakku. Di mana kita mampu memahami pemikiran dari piagam PBB. Nah, piagam PBB itu berbicara perdamaian dunia. Proklamasi berbicara mengenai tentang usaha kemerdekaan dan usaha juang yang telah dilalui bangsa ini. Dan pembentukan perangkat negara. Itu seperti apa? Itu nanti seperti pembentukan PPKI, menghasilkan undang-undang, DKR, itu nanti ada 3. Bertanya dulu sama Donald, pernahkah kamu melihat, coba nih, ini salah satu Donald nanti bisa
secara terbuka. Pernahkah kamu melihat peran dan tugas dari salah satu organisasi PBB? Kalau kamu tahu, silakan sebutkan apa namanya dan lembaga PBB-nya itu seperti apa. Silakan, Donald. Salah satu lembaga saja, lembaga internasional. Maaf, Pak, tapi saya lupa. Oke, baik, nggak apa-apa. Ya, silakan. Adakah yang mau memberikan raise hand? Nah, ini malu-malu nih. Silakan, coba. Baik, kalau tidak ada Bapak tunjuk saja. Gia Sinta. Gia Sinta yang menggunakan device 2. Silakan Gia Sinta. Apa, nak? Mungkin WHO kali ya. Nah, betul, WHO. Ya, karena WHO itu salah satu lembaga yang paling penting dalam kondisi saat ini ya, anak-anak. Ya, itu dia, itu ada WHO. Nah, tadi sudah disebutkan oleh salah satu teman kamu. Nah, coba nih, yang lain siapa terinspirasi dari nama peran anggota organisasi PB? Ada lagi? Silakan menyebutkan WHO. Yang kamu ketahui apa nih? Salah satu lembaga. Ya, nepatkan Pak. Oke, baik ya. Enrico tadi ngechat ya. Karena kondisi jaringan, Enrico Misalnya, Perang Dunia Kedua yang terjadi antara tahun 1942 sampai dengan 1945 telah menimbulkan banyak dampak dan akibat yang terjadi di berbagai bidang. Salah satunya adalah perubahan dalam bidang politik, ekonomi, dan wilayah-wilayah negara yang terlibat perang. Hal ini menyebabkan terjadinya perubahan dalam peta dunia, terutama di negara-negara Eropa dan wilayah Asia Afrika. Selain itu, Perang Dunia Kedua juga menimbulkan dampak ketakutan dan trauma yang berkepanjangan karena begitu atau banyak chat Zoom ya, yaitu mengenai Mentimeter. Sebentar. Ya. Kemudian Bapak akan tampilkan dulu. Bapak akan tampilkan di Saya yang menghormati hamba. Oh, menghormati HAM. Oke. Baik. Nah, ini tadi ya jawaban yang paling besar di sini, pemikiran apa yang paling tersirat di pemikiran kamu adalah pasti berbicara tentang HAM dan perdamaian dunia. Ya, sepertinya oke. Baik, sebentar Bapak ini dulu. Kita lanjut ke bagian keduanya telah tersedia ya, di mana kamu bisa mendiskusikannya secara kelompok ya. Untuk informasi ini bisa kamu mencari melalui library yang dari punya kita, library Smart 6 ataupun internet. Untuk penggunaan internet kamu hati-hati anak ya, terutama untuk informasi dari Wikipedia ataupun informasi yang bisa diedit ya, atau informasi dari Brainly. Karena apa? Karena kalau Brainly itu kan adalah informasi penugasan. Nah, di sini Bapak akan membimbing kamu ya, membimbing kamu untuk ketika kamu ke pengerjaan ini, kita dalam diskusi kelompok ini telah tersedia itu di dalam LKPD ini anak-anak. Ini sampaikan hasil pemaparan kelompoknya ya. Silakan Edelinnya, poin-poin singkat untuk mengenai ini. Waktu Bapak persilahkan. Selamat siang Pak Haryo dan teman-teman. Saya Adeline Mia, menjadi representasi kelompok 1. Jadi yang pertama. Ya, lanjut. Yang pertama itu adalah mencegah pengambilan sebagian daerah negara yang kalah perang untuk dimasukkan ke dalam wilayah negara yang menang perang atau aneksasi. Lalu yang kedua ada kepada setiap negara dikasih hak untuk menentukan nasib sendiri. Selanjutnya yang ketiga ini tuh semua pihak harus mengusahakan kebebasan dari ketakutan dan kemiskinan dan lain-lain.
Yang keempat ini adalah mencegah tindakan kekerasan dalam menyelesaikan pertikaian internasional. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, terima kasih untuk pemaparan ini. Nah, nanti silakan untuk saling menanggapi ya. Baik, Bapak minta untuk kelompok tadi, ya dari 2 kelompok yang tadi sudah memaparkan, adakah yang ingin bertanya nih? Ya, Saya Pak mau nanya ya Pak. memberikan tanggapan. Oke, baik. Untuk siapa dan bagaimana? Silakan. Untuk yang kelompoknya Edelimia Pak. Ya, baik. Silakan. Kenapa masih ada perang? Padahal kan PBB itu lembaganya itu damai. Oke. Nah, baik. Ini ada tanggapan dari kelompok 3 ya. Nah, baik. Silakan. Mungkin dari kelompok Edelimia bisa ini ya, langsung masuk ke learning seperti Bapak nih. Masuk ke learning di bagian sejarah peminatan. Ya, seperti biasa karena kita mengerjakan evaluasi ya. Silakan diposisikan dulu kameranya ini ya. Kita tunjukkan bahwasannya kita kalau yang namanya pengerjaan soal itu dikerjakan secara double ya, secara double device atau posisinya kelihatan. Oke, Bapak akan cek dulu di sini. Ya, Anton, ya silakan mungkin diposisikan dulu ya. Francisco juga ya, juga kemudian Marco ya. Silakan diposisikan, kita akan masuk. Silakan kamu buka di learning sejarah peminatan ya. Ini dia di bagian evaluasi sesuai dengan petunjuknya di sini. Silakan untuk pengerjaannya silakan kamu turn in dan submit ya. Silakan kamu. Baik, dari materi kita untuk pembelajaran hari ini mengenai pemikiran piagam PBB, bisa Bapak simpulkan piagam PBB ataupun peranan dari PBB merupakan sebuah upaya untuk perdamaian ya. Baik sesudah perang maupun sebelum perang memiliki peranan penting ya. Peperangan itu ada yang terjadi secara dadakan dan ada waktu yang lama maupun cepat ya. PBB ataupun ini bukanlah sebagai sebuah lembaga hukum ya. Jadi mari kita ciptakan kedamaian ya. Kita juga saling tolong menolong ya. Kita peduli, kita bertanggung jawab buat lingkungan sekitar kita, dan kita juga memunculkan nilai-nilai kejujuran. Nah, dari yang Bapak sampaikan tadi ya, adakah yang ingin menyampaikan sebuah refleksi ataupun kesimpulan nih dari yang telah didapatkannya? Oke. Adakah? Ya, bagaimana Edelimia refleksi ataupun kesimpulan yang Edelimia dapatkan di kegiatan hari ini? Di kegiatan hari ini kita belajar buat kerjasama. Tadi kan ada kerja kelompok, terus ada ulangan, sama nonton video. Jadi seru kelasnya. Oke, seru. Ya, baik. Gimana Gia Sinta? Refleksi yang kamu dapat sebuah review ataupun kesimpulan? Silakan, Gia Sinta. Kalau dari kesimpulan yang kali ini, belajar dari yang piagam itu, kalau misalnya perdamaian dunia itu penting banget ya Pak. Ya, di sini di bagian sejarah minat ini ada di sini LKPD-nya ini, yaitu penugasannya yaitu tugas pribadi, ya tugas mandiri, ya. Di bagian ini nanti bisa kamu silakan kerjakan di rumah, yaitu kamu membuat bagan dan peta konsep yang ada tersedia. Di bagian, nah ini dia ya, di dalam bentuk keterampilan ini. Ya, setelah kita mempelajari dan memahami, kiranya kegiatan hari ini bermanfaat. Kita sehat selalu, kita menjaga kesehatan. Teman-teman, mari kita berdoa. Ya, Tuhan, terima kasih atas pernyataan-Mu hari ini dari pagi hingga sekarang. Sekarang kami akan kembali pada aktivitas masing-masing. Kami tetap sertai kami ya Bapak, dan Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Baik, terima kasih buat kegiatan hari ini. Kiranya kita sehat selalu. Oke.
Selamat siang semuanya. Terima kasih anak-anak. Mana ini nggak ada suaranya nih Pak, dengar nih. Iya baik, terima Kasih, kasih. Terima kasih, Pak. Ya terima kasih Pak Nes dan kawan-kawan. Ya. Sudah Pak Heron.